Halo, saya Dr. Ivan Utama dan kali ini saya akan membahas topik mengenai kenapa bayi bisa kecil di dalam kandungan. Seringkali waktu kontrol hamil, seorang ibu dibilang bahwa bayinya kecil. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai kenapa bayinya bisa kecil, penyebab-penyebab bayi kecil, dan apa saja yang bisa dilakukan oleh ibu supaya bayinya nggak kecil lagi. Ayo, mari kita ikuti dalam video berikut ini. Yang akan kita bahas pertama adalah apa sih yang disebut sebagai bayi kecil. Sebenarnya seorang dokter bila mengatakan bayinya kecil, artinya adalah bahwa bila pertumbuhan bayi tersebut tidak mengikuti umur kehamilannya. Oleh karena itu, yang penting ditekankan adalah apakah umur kehamilan ibu tersebut sudah sesuai atau belum. Karena seringkali ibu-ibu tersebut salah atau tidak mengingat dengan benar kapan menstruasi terakhirnya, sehingga otomatis umur kehamilannya menjadi tidak akurat lagi. Nah, pada saat itu, USG pada saat kontrol hamil sangat penting untuk menilai umur kehamilan bayi tersebut dan apakah kontrol kehamilannya sesuai dengan umur kehamilan bayinya itu sendiri. Bila umur kehamilan ternyata sesuai dengan yang diperhitungkan melalui USG, maka berikutnya kita harus mempertimbangkan apakah ibunya cukup makan atau tidak. Kadang-kadang status gizi dari seorang ibu dapat membuat bayinya menjadi kecil. Tapi kita jangan salah, ibu-ibu yang makannya banyak, kadang-kadang juga memiliki status gizi yang tidak baik. Contohnya, bila seorang ibu banyak makan makanan yang kita bilang sebagai empty kalori atau makanan yang kalorinya tinggi tapi nilai gizinya 0, maka mungkin ibunya akan cepat sekali berat badannya naik, tapi mungkin tidak akan memberikan benefit untuk pertumbuhan bayinya sendiri di dalam kandungan. Banyak juga yang berpendapat bahwa kalau ibunya berat badannya naik secara cepat atau ibunya selama hamil berat badannya naik dengan bagus, maka artinya pertumbuhan bayinya bagus. Padahal ini belum tentu. Karena apa? Pertumbuhan berat badan bayi seringkali tidak berjalan paralel dengan kenaikan berat badan ibu. Oleh karena itu kita harus hati-hati. Bila seorang ibu naik berat badannya cepat, belum tentu bayinya juga naik berat badan dengan baik. Penyebab lain dari bayi yang kecil adalah bila ibunya mengalami infeksi. Dan infeksi ini bisa terjadi pada jalan lahir, bisa juga terjadi pada infeksi darah ataupun pada infeksi saluran kencing. Oleh karena itu, infeksi dalam kehamilan harus dikenali melalui pemeriksaan darah. Dan itu sudah kita lakukan sejak pemeriksaan trimester pertama atau pada waktu kontrol hamil pertama kali. Kemudian kita juga tidak boleh lupa bahwa aliran-aliran darah ibu sangat penting untuk menutrisi janinnya di dalam kandungan. Oleh karena itu, evaluasi kelancaran aliran darah ibu yang memberi makan bayi di dalam kandungan itu penting untuk kita nilai. Terutama bila kita mulai mencurigai bayinya pertumbuhannya terhambat. Bila semua hal-hal yang tadi di atas sudah disebutkan, ternyata semua dalam kondisi bagus, maka berikutnya yang kita harus pikirkan adalah kemungkinan genetik. Yaitu mungkin saja, bila orang tuanya kecil, maka bayinya juga kecil. Bila ayah dan ibunya lahir dalam kondisi kecil, mungkin saja bayi yang dikandung saat ini juga kecil. Tetapi kita tidak boleh menyerah pada faktor genetik saja. Bila perlu, kita harus mempertimbangkan untuk memberikan banyak sekali suplemen untuk ibunya. Itu tujuannya adalah untuk memaksimalkan atau mengoptimalkan pertumbuhan bayi di dalam kandungan. Bisa saja bayinya kecil karena memang bakat dari orang tuanya. Tapi kita tidak boleh menyerah pada kemampuan atau bakat genetik saja. Tujuan dari kehamilan adalah untuk mengoptimalkan generasi-generasi berikutnya. Oleh karena itu, kalau bayinya kecil, mungkin kita harus memberikan begitu banyak suplemen, begitu banyak tambahan, supaya bisa menutrisi bayinya di dalam kandungan. Pemberian suplemen selama hamil, tujuannya adalah untuk mengoptimalkan pertumbuhan bayinya di dalam kandungan. Dalam hal mengoptimalkan pertumbuhan bayi di dalam kandungan, banyak pertanyaan, jadi ibunya harus makan apa, dok? Nah, oleh karena itu yang penting saat ini adalah menekankan pada pola makan yang baik selama kehamilan. Pola makan yang baik dalam kehamilan tentunya adalah pola makan yang tinggi protein dan tinggi serat. Tinggi protein tujuannya adalah untuk memaksimalkan pertumbuhan sel-sel otak, pertumbuhan otot juga, dan juga untuk pertumbuhan jaringan-jaringan saraf. Sedangkan serat yang dibutuhkan dalam kehamilan tujuannya adalah untuk mempertahankan pencernaan supaya ibu tidak tetap lapar atau supaya ibu bisa tetap mencerna makanannya secara terus-menerus sehingga lebih banyak nutrisi yang bisa diekstraksi dari makanan yang dimakan. Jadi kesimpulannya apa? Bahwa kalau bayinya dikatakan kecil, yang terpenting adalah untuk mencari tahu dahulu kenapa bayinya bisa kecil. Jangan sekedar menyerah kepada bakat atau kemampuan genetik yang diturunkan dari orang tuanya karena orang tuanya kecil maka anaknya juga jadi kecil. Jangan menyerah di situ. Yang terpenting adalah cari tahu dulu sebab kecilnya apa, kemudian berusaha memperbaiki dengan memberikan nutrisi yang baik untuk bayinya. Tentunya adalah dengan makan makanan yang tinggi protein dengan tinggi serat. Demikian video saya tentang bayi kecil. Kenapa saya di sini tidak membahas mengenai makan makanan manis untuk supaya bayi cepat besar? Dapatkan informasi lebih jelasnya di video saya berikutnya.